Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sedikit mengenai praktikum akuntansi jasa, dagang, dan manufaktur untuk kelas 11 AKL. Nah, untuk kelas 11 AKL kita akan lebih belajar tentang praktikum yang dagang, ya, untuk perusahaan dagang. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar tentang jurnal khusus kemarin ya. Ini kok enggak. Nah, ini jurnal khusus. Nah, kita kemarin sudah belajar jurnal khusus yang terdiri dari jurnal pembelian. Kalau jurnal pembelian itu jurnal beli ya, yaitu jurnal penjualan, kemudian jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas atau JK. Nah, jadi di sini JB itu adalah jurnal beli untuk mencatat pembelian secara kredit, ya. Nah, kemudian jurnal penjualan atau JP, ini kok tulisannya jelek banget ya. Untuk JP ini berarti untuk mencatat jurnal penjualan secara kredit. Nah, kemudian ada JM dan JK. JM dan JK ini jurnal penerimaan kas atau nerima masuk ya, jurnal masuk. Dan kemudian jurnal pengeluaran kas ini untuk mencatat pembelian dan penjualan secara tunai. Ya, gitu. Terus yang terakhir ada JU atau jurnal umum, ini lebih untuk mencatat tentang retur kayak gitu. Nah, ini secara singkat Ibu jelaskan ya. Nah, kemudian setelah kita membahas jurnal khusus, kita sudah belajar tentang rekapitulasi. Rekapitulasi dari jurnal khusus itu, kemudian dari rekapitulasi ini kita nanti akan membuat buku besar. Nah, dari buku besar selesai, kita akan membuat neraca saldo. Ya, neraca saldo. Setelah neraca saldo selesai, kita kemarin sudah belajar tentang jurnal penyesuaian. Nah, kalau kita sudah belajar tentang ini, tentang dari jurnal khusus, rekapitulasi, buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian, kita mempelajari kertas kerja. Nah, bagaimana sistem kertas kerja itu dimulai? Jadi di awal itu ada misalnya judulnya, ada UD Sehati misalnya. Unit dagang Sehati. Di sini kita kasih judul kertas kerja. Kemudian di sini kita kasih periodenya, periode 31 Desember misal 2019. Nah, dari sini kita kemudian membuat, ini jelek dulu ya, nggak apa-apa ya, karena yang penting kalian paham dulu. Kita membuat kotak. Di sini pertama ada nomor akun, kemudian di sini ada nama akun, kemudian ada kita garis di sini panjang. Ini yang pertama kita giniin dulu, garis ada sekitar 5 ya, ini kurang berarti nih. Sorry ya, jelek banget ya. Nah, jadi dari sini kita kasih lagi garis tengah. Nah, di sini ada NS. NS itu apa? Neraca saldo. Kemudian di sini ada AJP, ayat jurnal penyesuaian, atau di sini nanti pemindahan jurnal penyesuaiannya. Kemudian setelah ada AJP ada NSD, neraca saldo disesuaikan. Kemudian ada kolom laba rugi dan terakhir ada kolom neraca. Oke, kita contohkan yang pertama. Di sini nomor akun 111, misalnya ada kas, ya, kas. Kemudian di neraca saldo dia ada di debit, kredit ya. Di sini ada kolom debit kredit semua. Debit, kredit, dan debit kredit sampai akhir juga. Kemudian di kolom kas ini nanti kita contohkan, misal di sini ada 7 juta. Kita tulis jadi 7.000 dengan ribuan rupiah ya. Jadi kalau mau nulis nyingkat itu kalian harus tulis di judulnya. Kalau kalian itu menyingkat jadi ribuan rupiah.
Di sini di neraca saldo diketahui kalau kas itu ada 7.000 di posisi debit. Nah, kemudian di posisi AJP itu ada jurnal penyesuaian yang udah kita kerjakan di sini. Kita udah bikin tabel dan sebagainya. Ya, ini kan ada tabel jurnal penyesuaian yang udah kemarin kalian kerjakan. Nah, di sini kan ada debit, kredit, terus ada kayak jurnal gitu loh. Nah, misalnya di sini ada beban apa ya yang belum dibayar ya, biasanya pakai kas itu misalnya beban gaji, misal aja nih ya, bayar beban gaji 500.000 sama kasnya 500.000 yang berkurang, berarti kasnya ada di posisi kredit, kita tulis kasnya ada di posisi kredit. Nah, berarti di neraca saldo disesuaikan, ini kita harus harus menyesuaikan dari neraca saldo dan AJP. Pertama-tama kita lihat di neraca saldo, di sini ada kas 7.000 di posisi debit, kemudian ada AJP 500 di posisi kredit. Nah, ketika dia ada di posisi debit dan kredit, maka mengurangi. Ketika dia ada di posisi debit dan debit, berarti menambah. Paham ya? Jadi kalau sejenis dia menambah, kalau beda jenis mengurangi. Nah, kita lihat di sini 7.000, di sini 500. Berarti kan sisanya masih lebih banyak yang di debit. Berarti di NSD-nya kita taruh 6.500, yaitu selisih dari neraca saldo dan AJP, ditaruh di debit karena lebih banyakkan debit sisanya gitu. Nah, setelah itu kan di bawahnya banyak tuh, ada yang poin 2, poin 3. Poin 3 maksudnya nomor akun 2, nomor akun 3, 4, nomor akun 5. Nah, nomor akun 2 itu kan isinya tentang nomor 1 kan aset. Nomor 2 itu kan apa tuh? Nomor 2, ingat nggak? Nomor 1 aset lancar. Nah, kita ingat-ingat lagi HUMPB, berarti nomor 2 utang. Terus nomor 3 modal, nomor 4 pendapatan, nomor 5 beban. Nah, di sini kalian pindahkan semua yang dari sini ke sini, AJP, kemudian kalian sesuaikan sesuai dengan hasil yang ada di sini. Oke, kita langsung lihat laporan laba rugi dan neraca. Di sini buat apa sih? Kedua ini tuh buat membantu kalian bikin laporan keuangan. Jadi, nomor akun 1, nomor akun 2, nomor akun 3 ya, itu kalian pindahkan yang dari NSD ini ke neraca. Jadi tinggal pindahin. Di sini contoh 6.500 ya, maka dipindahkan ke neraca jumlahnya berapa? 6.500. Di mana? Di debit juga. Jadi cuma tinggal pindahin. Misal di utang, di sini ada utang di posisi kredit ya. Kalau utang kan normalnya di posisi kredit, misal 2.500. Nah, kemudian ternyata ada pembayaran utang misal di AJP-nya 400 ya, misal nih, berarti kan mengurangi lagi. Berarti NSD-nya 2.100, posisinya bukan di debit tapi di kredit ya, karena sisanya banyakkan kredit. Kemudian kita pindahkan kemana? Ke neraca di bagian kredit juga 2.100 gitu. Kalau modal sama juga nanti kredit. Terus gimana nomor 4 dan 5? Nomor akun 4 dan 5 kalian pindahkan ke laba rugi. Contoh di sini ada pendapatan ya. Pendapatan misal di NSD udah ketemu, dia dikredit senilai 1.000 misal, maka tinggal pindahin aja ke laba rugi 1.000 gitu. Nah, terus udah selesai nih, udah dipindahin semua, kalian jumlahkan semua. Jadi dari neraca saldo dijumlahkan ya, AJP dijumlahkan, NSD dijumlahkan, ini tiga-tiganya harus balance ya, angkanya harus sama. Tapi untuk yang laba rugi itu jumlahnya memang tidak sama antara debit dan kredit gitu. Ini tidak sama semua nih, 4 ini tidak sama semua. Tapi selisihnya mereka antara laba rugi, ini kan laba rugi, dan neraca, selisih ini dan ini itu harus balance. Ya, harus sama. Jadi samanya tuh di mana? Di sini. Nanti hasil akhirnya akan balance gitu. Ini untuk kertas kerja.
Jadi, setelah kertas kerja, kita pindahkan angka-angka yang ada di sini ke dalam laporan keuangan, gitu ya. Oke, Ibu bahas lagi yang laporan keuangan setelah video yang berikut ini. Oke, terima kasih.